Halo semua, gue Egi dan gue mau cerita soal pengalaman gue pakai iPhone 15 Pro selama hampir setahun terakhir. Nih HP-nya senang di tangan gue. Mungkin cerita dikit kali ya. Gue memang dikenal suka gonta-ganti HP orangnya. Dan HP yang gue punya memang cukup beragam. Yang gak suka gue jual, modalnya buat beli lagi yang baru, selalu begitu. Dari yang entry level kayak dulu awal-awal Xiaomi Redmi Note muncul, terus naik ke yang mid range kayak Samsung A series waktu itu A7 kalau nggak salah, sampai yang flagship semi flagship lah ya, kayak iPhone 11. Cuman waktu itu gue belinya sudah iPhone 13 kalau nggak salah. Samsung gue juga pernah coba. HP terakhir gue sebelum iPhone 15 Pro ini Samsung S23. Dan bahkan sekelas S23 juga nggak bikin gue betah. Jadi gue ceritanya udah langsung jual S23 gue setelah 6 bulan, I guess. Cepet banget. Gue akan cerita nanti kenapa. Tapi intinya, sampai detik ini tuh gue masih sangat ingin seperti orang-orang yang bisa punya HP awet gitu ya. Di atas 2 tahun lah gitu paling nggak. Itu gue pengen banget. Dan ya singkat cerita, setelah mencoba refleksi diri, bikin checklist, compare sana sini, ya gue ngerasa harusnya iPhone 15 Pro bisa jawab semuanya gitu. Dan ya harapannya gue bisa pakai HP ini lama gitu. Tapi constraint-nya kan mahal ya, jujur mahal banget. S23 tuh waktu gue beli kayaknya barunya tuh 12 juta mungkin ya. Gue lupa lah kalau ditambah-tambah sama bonus-bonusnya tuh harga asli barangnya jadi berapa. Sedangkan iPhone 15 Pro ini startnya udah 17-an, itu juga udah best deal tuh. Tadinya startnya kayaknya dia 18-20 range ya. Gue akhirnya beli. Dan nah ini hasilnya yang mau gue ceritain. Intinya gue nggak akan ngomongin spesifikasi gitu-gitu sih. Gue bener-bener ngomongin real life experience and then why this phone is so perfect gitu di gue. With one exception. Hal yang paling stands out di gue adalah kameranya. Kamera dengan kombinasi iOS-nya sih. So, kita mulai mungkin ngelihat ininya kali ya, komposisi kameranya. Ini kameranya kan ada 3 ya. Dia ada kamera utama, ada yang ultra wide, ada yang tele. Kalau yang kamera utama ultra wide udah biasa ya. Hasilnya ya hasil khas iPhone. Tapi kalau dari komposisi, gue justru suka banget telenya. Telenya itu 3 kali. Dan 3 kali ini gue lihat paling usable di antara jenis tele yang lain. Gak terlalu jauh dan gak terlalu dekat juga. Kayak kalau misalnya lu start telenya dari 5 kali gitu ya, itu menurut gue terlalu jauh sih. Dan case-nya jadi tertentu banget gitu ya, mungkin kayak konser gitu, which is kalau gue konser mungkin setahun sekali doang gitu, jadi itu masa kepakainya setahun sekali doang. Jadi 3 kali itu sangat berguna buat gue. Gue lagi suka banget fotografi, to the point gue ngelihat kamera iPhone dan kamera HP-HP pada umumnya yang straight out of the box ya, ini beneran lu buka kamera lu pencet foto gitu ya, itu menurut gue jelek. Kenapa? Karena hasilnya sangat beda dibanding dengan mirrorless. Banyak reviewer di luar sana tuh yang mengagung-agungkan image processing gitu kan. Gimana caranya biar warnanya lebih keluar, gimana caranya biar detailnya dapet. Tapi gue ngelihat gak ada yang ngomongin soal over processing ini gitu. Jadi kalau lu lihat hasil-hasil kamera iPhone tuh dan smartphone in general ya, itu separasinya tuh over banget. Gue malah makin kesini ya foto-foto tuh pada nggak real gitu loh. Wabil khusus gue juga punya memang kamera mirrorless gitu, dan ya lu bisa banget spot the difference between mirrorless dan smartphone. Dan gue yakin, maksudnya 100 orang lu tanya mirrorless dan kamera smartphone, pasti mereka lebih suka kamera mirrorless. Ini bukan ngomongin image quality, ini juga ngomongin processingnya. Mirrorless tuh karena lensanya gede, jadi nggak perlu diproses lagi gitu. Gambarnya udah bagus, separasinya bagus. Meanwhile kalau kamera smartphone itu overprocess. Tapi kamera iPhone ini bisa banget kita buat ala-ala mirrorless. Jadi ini gue bukan ngomongin vintage look, gue bukan ngomongin film look gitu ya, bukan. Atau cinematic look, enggak. Gue ngomongin bener-bener ini hasil kameranya, separasinya bagus, nggak overprocess, dan ya eye pleasing, menurut gue sangat eye pleasing. Adalah dengan, mungkin kalau lu pernah dengar ya, itu aplikasi namanya Dashcam. Dashcam itu sebenarnya terkenal untuk bikin film look atau vintage look gitu di kamera lu. Tapi gue menemukan ada satu filter Dashcam itu yang bagus banget, tapi lu harus premium. Premiumnya itu dia bayar 70.000 lifetime, nggak subscription, dan menurut gue itu worth it banget. Yaitu filternya namanya Ricoh GR, yang ada list biru di tengah. Itu
bener-bener menurut gue fotonya bagus banget. Gue akan mungkin kasih sampel beberapa fotonya. Menurut gue itu beda banget sih sama kamera iPhone, dan ya buat mata gue yang cukup sensitif dengan quality kamera gitu, ini menurut gue jauh lebih eye pleasing, terlihat nyata gitu loh. Dan ini membuat gue nggak tertarik lagi gitu untuk pindah ke kamera smartphone yang lain. Terus gue mau ngasih tahu kenapa gue off dari S23. Jadi ini kan flagship ya, tapi bayangin untuk lu ngambil foto misalnya kertas gitu ya, misalnya gue lagi mau foto stroke gitu ke teman-teman, itu kan agak deket ya memang ya pasti. Dia itu punya bug atau isu banana blur. Jadi let's say kayak gue ngambil foto gini ya, kertasnya mungkin segede tangan gue, dia cuma akan fokus di tengahnya doang. Jadi pinggirnya itu blur. Kan gue ngambil fotonya nih normal banget ya. Maksudnya dengan jarak normal, dengan jarak yang dari dulu kalau gue ngambil foto kertas itu udah pasti segitu. Dan itu infonya itu hardware bug. Mungkin nanti kalau gue nemu sampel fotonya, gue akan kasih ya. Hal-hal kayak gitu tuh aneh dan menurutku nggak acceptable di sebuah smartphone harga di atas 10 juta punya isu begitu. Samsung sebenarnya udah nyoba buat benerin, tapi masih ada gitu. Itu jadi gue bener-bener wah kecewa banget sih. Pas nemu isu itu gue bener-bener langsung jual. Tapi mungkin nggak masalah ya buat orang lain, tapi buat gue masalah karena gue sering banget melakukan itu. Ini yang membuat gue stay dengan iPhone, karena iPhone nggak pernah ada isu itu. Videonya ini juga exceptional. Gue ngomong exceptional kenapa? Kalau out of the box ya kalian udah semua tahu lah kualitasnya gitu. Tapi kalau kalian mau naikin kualitas video kalian gitu ya, mau ya kita nyebutnya cinematic look, tapi kalau gue mungkin akan menyebutnya lebih ke gimana cara nge-up dari si iPhone ini bisa kayak mirrorless gitu secara videonya. Jadi iPhone ini kan memang ada fitur lock ya. Lock itu bikin gambar kalian tuh jadi flat gitu ya, nggak ada warnanya. Kalau di aplikasi kamera bawaan iPhone akan nge-record dengan color space-nya lock. Di sini sebenarnya namanya Apple Lock. Lalu kodeknya tuh ProRes. Tapi kalau kalian record pakai ini itu wah ngabisin space-nya gila. Kayak video semenit aja bisa bergiga-giga. Itu ngapain? Itu benar-benar nggak usable ya menurut gua. Karena lu pasti beli hard disk lagi, lu pasang lagi hard disknya. Dan itu pun hard disk 1 tera pun mungkin jadi sedikit gitu. Gara-gara kodek tadi tuh benar-benar makan space banget. Tapi kita bisa tweak gimana caranya biar kita dapetin gambar lock yang flat tapi dengan size yang manageable. Ini tuh bisa kalian dapetin kalau kalian download aplikasi tambahan. Ada 2 aplikasi yang udah gue pakai dan useful lah ya di flow gue. Pertama yaitu Blackmagic. Kita bisa set color space-nya lock, Apple Lock, tapi dengan format HEVC. HEVC ini kan formatnya mengutamakan efisiensi ya. Jadi kalian bisa dapetin video yang flat, tapi size-nya size kayak record biasa gitu. Nah tapi challenge-nya adalah post processing-nya kan. Kalau gambar flat ngewarnainnya gimana? Nah biasanya kan kalau videographer gitu akan ngewarnainnya di laptop gitu ya. Dan kalau gambar flat gitu udah pasti pakai LUT. LUT-nya itu nanti ya bisa kita atur sendiri atau kita beli LUT orang lain itu juga bisa. Tapi gue nemu satu aplikasi namanya Kino. Ini juga one time purchase, seingat gue 100.000 kali ya. Sekitaran segitulah. Dimana dia udah kasih kalian preset LUT yang menurut gue bagus dan cinematic. Dan kalian bisa record HEVC dan Apple Lock. Jadi all in one. Kalian rekam, langsung taruh LUT-nya yang cinematic. Nggak perlu beli-beli di luar sana lagi. Dan menurut gue itu oke banget. Best deal banget. Kalau kalian bikin konten-konten ya buat di sosmed-sosmed aja itu pasti bagus. Nanti gue akan kasih satu sampel gue bikin video waktu trip ke Malaysia dengan aplikasi Kino tadi. Pak, mending saya nyekip sholat apa kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini. Apapun kesulitan hidup, kalau ditolong Allah jadi rebes. Kelas. Enjoy the life because every moment is a blessing. Jadi menurut gue, ini HP bagus banget sih. Tapi menurut gue ada 2 catatan. Dan ini mungkin bisa bikin gue nggak betah ya. Yang pertama, itu storage. Jangan sampai menurut gue kalian tuh beli iPhone 128 kayak gue. Karena menurut gue 128 GB ini, wah benar-benar nyiksa ya. Apalagi kalau kalian nyimpen banyak foto video, itu aduh cepet banget dia bilang storage-nya habis gitu. Jadi perlu sering-sering backup. Nah itu tuh nggak nyaman menurut gue. Pelajaran juga buat gue, next time kalau memang mau beli iPhone lagi, maka jangan sampai beli 128. Minimal 256 menurut gue. Terus yang terakhir baterai. Baterai ini menurut gue ya masih kecil ya dia hitungannya. Apalagi kalau kalian nyalain kayak fitur safety-nya gitu ya, misalnya yang 80% udah stop charging-nya atau 90% udah stop. Itu kan tandanya kalian nggak make 100% kapasitas baterainya. Udah mah dia baterainya sedikit, kalian cuma mau make 80%-nya. Jadi udah pasti makin cepat habis dan harus ngecas. Itu yang terjadi di gua, dan ya kayak jam 12, jam 1 gitu ya tiap harinya, walaupun kerja sekalipun, ya jam 1 tuh udah 20-30% gitu ya. Dan ya menurut gue itu nggak safe sih sampai gue pulang gitu. Itu udah pasti gue akan ngecas di kantor. Terus ya apalagi kalau kalian keluar lagi sering banyak pakai kamera, wah udah pasti cepat habis.
Dan once kalian colok power bank sambil pakai kameranya itu udah pasti panas. Ada resiko overheat. Mungkin overheatnya nggak terjadi, tapi ada resikonya. So nggak rekomen karena mungkin merusak baterainya nanti ya. Gitu sih. Jadi menurut gua itu, tapi pasti nomor 1 deal breaker tuh storage sih. Kalau kalian, karena gini ya, kalau baterainya habis, power bank tuh bisa jadi backupnya gitu. Dan menurut gue itu solusi yang nyaman. Tapi kalau kalian storage-nya habis, itu mau nggak mau kalian harus backup kan. Oke, let's say kita backup ya. Dan misalnya ternyata gue udah auto backup. Jadi ya udah tinggal delete. Di situ masalahnya. Karena gue harus ngedelete existing data gue. Jadi kalau gue mau misalnya ngirim gitu ya, atau gue mau ngedit sebuah video yang ternyata udah gue upload, ya gue jadinya mesti download ulang videonya gitu. Atau ya gue nggak gue delete videonya yang padahal dia cukup gede gitu misalnya size-nya. Gitu. Jadi menurut gue baterai dan storage ini perlu banget diperhatiin sebelum kalian ngambil iPhone 15 Pro. Other than that, menurut gue nih HP super. Apalagi kalau kalian enhance kameranya dengan aplikasi-aplikasi tadi. Menurut gue itu worth it. Itu akan nge-uplift foto dan video kalian. Gitu, kurang lebihnya experience gue pakai 15 Pro setelah setahun. Semoga gue bisa awet pakai HP ini. Thank you semuanya.